dugaan kalau serangan ini sebagai upaya pemerintah Amerika untuk mendapatkan keuntungan, yaitu bisa membesarkan invasi ke negara-negara Irak dan Afghanistan. Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Kali ini aku mau ceritain ke kalian soal teori konspirasi tentang kejadian yang terjadi sekitar 22 tahun lalu, yaitu serangan 9/11 di Menara Kembar Gedung WTC. Peristiwa serangan teroris Al-Qaeda yang menghancurkan Menara Kembar WTC di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 lalu masih menyisakan duka sampai saat ini. Puluhan ribu orang menjadi korban, bahkan 3.000 orang diantaranya dinyatakan meninggal. Nah, kasus inilah yang menjadi pemicu terjadinya perang di Afghanistan yang berlangsung 20 tahun untuk memberantas para pelaku, yaitu kelompok teroris Al-Qaeda. Di balik sebuah peristiwa besar yang menarik perhatian, akan selalu bermunculan banyaknya teori-teori konspirasi. Begitu pula dengan kasus yang dikenal dengan serangan 9/11 ini. Kejadian aneh dan janggal memperkuat munculnya teori baru yang membuat sebagian besar orang percaya bahwa ada tujuan lain dari hancurnya Menara Kembar WTC. Ditambah lagi keyakinan masyarakat bahwa pemimpin besar dan orang-orang yang memiliki kuasa bisa membuat skenario menarik untuk menggerakkan politik dan ekonomi negara sesuai dengan keinginan mereka. Nah, apa aja sih teori-teori konspirasi yang bermunculan dan terdengar masuk akal terkait kejadian serangan 9/11 di Menara Kembar Gedung WTC ini? Mari kita bahas. Yang pertama, ada posisi hancurnya Menara Kembar dinilai tidak masuk akal. Dikutip dari history.co.uk, banyak orang yang gak percaya bahwa menara yang begitu kokoh dan kuat ini bisa hancur seperti itu hanya dengan menabrakkan pesawat. Apalagi pesawat pertama yang menabrak menara bagian utara diduga pada titik di lantai 94 sampai 98. Nah, sementara pesawat kedua yang menabrak menara bagian selatan diduga tepat pada lantai 78 hingga 84. Terlebih lagi, posisi hancurnya menara tidak seperti akibat tabrakan, tapi sama dengan gedung-gedung kosong yang sengaja dihancurkan dengan bom, yaitu hancur pas tepat di kaki gedung sendiri, bukan ke arah kanan maupun kiri. Asap yang diakibatkan dari ledakan itu pun juga terlihat dari arah bawah gedung. Nah, dugaan ini memperkuat bukti bahwa WTC sebenarnya sengaja dihancurkan, namun dibuat skenario tampak seperti serangan teroris. Yang kedua adalah runtuhnya gedung ketiga. Gedung WTC 7 tiba-tiba runtuh 7 jam setelah Menara Kembar hancur. Padahal saat itu sudah dipastikan tidak ada lagi teroris yang bergerak. Teori ini memperkuat kemungkinan adanya kesengajaan dalam runtuhnya WTC. Banyak yang berpikir bahwa tiap gedung telah dipasang alat peledak yang sudah ditanam sehingga bisa diledakkan kapan saja. Pemerintah Amerika Serikat pun diduga telah bekerja sama dengan teroris untuk meruntuhkan Menara Kembar. Pasalnya, ternyata gedung ketiga ini merupakan kantor operasional CIA serta kantor pusat pasukan pengamanan presiden dan wakil presiden. Gedung ini dikatakan sengaja diledakkan untuk mengubur bukti keterlibatan mereka dalam serangan 9/11. Yang ketiga adalah penangkapan Mohammed Ould Slahi tanpa bukti yang jelas. Seorang bernama Mohammed Ould Slahi ditangkap dengan tuduhan sebagai dalang penyerangan Menara Kembar WTC. Beberapa hal janggal muncul setelah pria asal Mauritania ini secara resmi ditangkap dan dijebloskan ke penjara Guantanamo Bay. Pertama, sekelas pemerintahan Amerika Serikat menangkap terduga teroris tanpa surat perintah resmi. Yang kedua, tidak adanya bukti kuat bahwa Mohammed Ould Slahi memiliki keterkaitan dengan penyerangan Menara Kembar tersebut. Ketiga, munculnya pernyataan dari Mohammed Ould Slahi bahwa sejak ia ditangkap pada tahun 2001 lalu hingga 14 tahun setelahnya, dirinya terus-terusan diinterogasi dan disiksa oleh petugas tahanan tanpa adanya dakwaan konkret atau bukti nyata yang menyatakan ia sebagai pelaku. Yang keempat,
adalah terdapat bukti surat dari terduga teroris dengan seseorang bernama Nancy yang mengatakan bahwa Mohammed Ould-Slahi mengalami intimidasi dan penyiksaan secara ekstrim dari petugas di dalam lapas oleh petugas militer supaya dirinya mau mengakui bahwa dirinya adalah pelaku perekrut teroris dan memiliki peran dalam pembajakan pesawat tersebut. Yang keempat adalah Angkatan Udara Amerika Serikat tidak ada pergerakan. Amerika dikenal memiliki angkatan udara yang saat itu paling kuat di dunia. Banyak orang heran mengapa pasukan yang terkenal kuat itu tidak bisa mencegah salah satu pesawat pada hari itu. Jika tidak bisa mempertahankan pesawat yang dibajak, setidaknya pasti ada pesawat militer lain yang melakukan serangan ke teroris Al-Qaeda. Tapi di lapangan tidak ditemukan satupun lembaga yang seharusnya melindungi masyarakat Amerika pada saat itu. Muncul dugaan kalau serangan ini sebagai upaya pemerintah Amerika untuk mendapatkan keuntungan, yaitu bisa membesarkan invasi ke negara-negara Irak dan Afghanistan. Tujuannya adalah hasil bumi berupa minyak. Dengan menjadikan negara tersebut sebagai pelaku dan menanamkan rasa bersalah, tentu akan lebih mudah menguasai sumber minyak mereka. Teori yang kelima adalah nama pelaku teroris diduga palsu. Media ternama BBC sempat menemukan nama-nama teroris yang membajak dan menabrakkan diri ke gedung WTC. Saat ditelusuri, beberapa nama dari orang-orang tersebut yang disebutkan seharusnya meninggal dalam insiden tersebut masih hidup dan menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Hal ini membuat pengamat berpikir, bisa jadi tidak ada pembajak kala itu. Tentu ini sesuai dengan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa gedung WTC ini memang sengaja dihancurkan dengan menggunakan bom, bukan pesawat yang dibajak. Dan pesawat yang dibajak hanyalah untuk menutupi fakta bengis para politikus pada kala itu. Teori yang keenam adalah reaksi George Washington Bush yang terlihat tenang. Reaksi Presiden Amerika pada saat itu, George Washington Bush, juga menarik perhatian para pengamat konspirasi. Saat beliau menerima berita adanya serangan teroris yang meruntuhkan menara kembar negara yang dipimpinnya, mimik wajahnya tampak begitu tenang. Bukannya terkejut, saat itu ia malah memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan kegiatannya kala itu, yaitu mendengarkan cerita anak-anak. Padahal sebagai manusia normal yang memimpin sebuah negara, ia harusnya kaget dan segera mengambil langkah selanjutnya. Apalagi kegiatannya saat itu dianggap bukanlah hal yang penting untuk Amerika Serikat. Reaksi ini disebut seperti seolah ia sudah mengetahui hal ini akan terjadi dan sudah dilaksanakan. Teori yang terakhir adalah aktivitas mencurigakan dari Larry Silverstein. Seminggu sebelum kejadian 9/11, seorang pengusaha ternama Amerika, Larry Silverstein, diketahui membeli sebuah gedung murah di kawasan Menara Kembar. Entah untuk apa tujuannya, karena kawasan ini tampak tidak seperti incaran para pengusaha. Uniknya, beberapa minggu sebelum ia memutuskan untuk membeli gedung di kawasan Menara Kembar tersebut, Larry membayar perusahaan keamanan untuk melakukan pemeliharaan di gedung WTC. Kegiatan ini memaksa gedung untuk memutus aliran listrik. Dari kegiatan Larry ini, para pengamat konspirasi beranggapan bisa jadi saat pemeliharaan tersebutlah bom dipasang di beberapa titik gedung untuk mengatur ledakan kelak. Nah, itulah beberapa teori konspirasi yang menggiring masyarakat untuk memiliki pemikiran yang berbeda dan lebih terbuka serta kritis dalam memahami suatu kasus. Tentunya sebagian besar teori terus dibantah oleh para ahli lainnya, entah benar atau tidak. Namun, pada kenyataannya serangan 9/11 ditutup sebagai serangan bunuh diri oleh pasukan teroris Al-Qaeda. Nah, itulah dia beberapa teori konspirasi tentang serangan 9/11 di Menara Kembar gedung WTC. Buat kalian yang mungkin ada konspirasi-konspirasi lain yang belum aku sebutkan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.